Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, dan kita akan bersama-sama meneduhkan hati kita, memohon Roh Kudus menolong kita sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami umat-Mu, jemaat-Mu, GPIB Batra Hayat boleh berjumpa kembali, bertemu dalam kasih di dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pikiran dan hati kami bahkan hidup kami tertuju kepadamu, dan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami boleh kami jalani hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita membaca bacaan Alkitab kita hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saudara sudah membacanya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dihormati dan dihargai adalah dua hal yang menjadi orientasi tujuan kita hidup di dunia ini. Salah satunya mungkin ya, bahkan menjadi sebuah kebutuhan kita. Orang tua ingin dihormati anaknya, anaknya juga ingin dihargai oleh orang tuanya. Dalam sebuah komunitas, kebersamaan kita dengan orang lain juga demikian. Tidak ada seorang pun yang ingin memperoleh kedudukan yang rendah. Banyak dari setiap kita, baik besar maupun kecil, semua ingin dikenal. Semua ingin memperoleh kedudukan yang tinggi. Semua ingin dihargai dan semua ingin diakui. Orang akan berlomba-lomba hanya untuk memperoleh kedudukan yang pasti, kita dihormati dan dihargai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana banyak orang yang datang ke pesta perkawinan dan orang-orang ingin duduk di tempat yang terhormat. Tetapi kemudian ada seorang yang diminta untuk pindah ke tempat yang rendah atau di belakang. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya terkadang juga demikian. Orientasi hidup kita ingin terus memperoleh kedudukan tinggi, dikenal, dihormati, dan ingin terus dihargai. Hal tersebut tidaklah salah sebenarnya. Namun jika semua berorientasi untuk diri kita sendiri, itu yang keliru, bahkan salah. Kita menjadi marah jika orang lain lebih baik dari kita. Itu salah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 14, khususnya ayat yang ke-11 ya. Sama-sama kita membacanya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar untuk bisa rendah hati, bisa menerima keadaan orang lain, posisi kedudukan orang-orang yang melebihi kita, tempat terhormat
Namun Tuhan mau kita bukan menjunjung diri kita, bukan ingin mendapatkan kehormatan di dunia ini. Allah mau kita mengutamakan tempat yang terhormat, yaitu diam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih berefleksi dengan fenomena yang terjadi di dunia, bahkan Indonesia, bahkan kota Batam, yaitu fenomena tentang wabah corona. Melalui wabah ini Bapak Saudara, kita juga mau belajar dibentuk oleh Allah menjadi pribadi yang rendah hati. Mungkin selama ini kita merasa semua yang kita miliki, yang kita lakukan, bisa kita lakukan dengan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak beribadah, kalau kita nggak baca firman, kalau kita bahkan tidak melakukan firman Tuhan, hidup saya baik-baik aja. Ketika saya tidak melayani Tuhan, nggak ada apa-apa kok dengan saya. Selama ini mungkin tanpa kita sadari, kita tinggi hati. Kita menampik kebenaran Tuhan. Kita menampik, tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Mungkin kita selama ini acuh tak acuh dengan Tuhan. Kita hadir dalam ibadah, tetapi hati kita, pikiran kita mengembara kemana-mana. Bahkan ada fenomena bahwa meme-meme di Facebook itu ada orang yang beribadah tetapi sambil buka medsos. Wah, ini suatu hal yang seharusnya menjadi perenungan buat kita. Itu jangan-jangan adalah tindakan kita yang tidak menghormati Tuhan. Virus corona ini Bapak Saudara membuat kita menyadari akan kasih, karya, bahkan kuasa Tuhan. Virus corona ini membuat kita kaget bukan main. Ternyata Tuhan itu ada. Ternyata kekayaan kita, kedudukan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak mampu mencegah virus corona itu hadir, bahkan menjangkiti tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah apa yang boleh terjadi di saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita, bukan membuat iman kita mundur, bukan membuat kita menjadi anak-anak yang tidak dewasa di dalam iman. Apa yang boleh kita alami, firman Tuhan yang boleh kita baca, hendaknya boleh menjadi perenungan buat saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi baru di hadapan Tuhan, dan juga pasti menjadi berkat bagi sesama manusia. Bapak Saudara, hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang merendahkan diri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal, di dalam doa-doa kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik. Engkau senantiasa bersabar kepada kami. Kami seperti anak-anak yang nakal, bahkan bebal. Ampuni kami jikalau dalam kehidupan yang kami jalani seringkali kami mengandalkan kekuatan kami,
pengalaman kami, kepintaran kami, kedudukan kami, bahkan harta benda kami. Kami seringkali mengabaikan suara Tuhan. Kebenaran firman Tuhan seringkali kami anggap sepi dan berlalu. Kami mendengar, tetapi kami tidak melakukannya. Atau bahkan kami melakukannya, tetapi kami tidak taat dan setia. Kami terpanggil untuk melayani Tuhan, tetapi pelayanan yang kami lakukan tidak maksimal. Bahkan seringkali kami menjadi tawar hati ketika kami menghadapi tantangan dalam pelayanan. Bapa Surgawi, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berorientasi untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan diri kami sendiri, keluarga kami. Kehormatan yang kami cari dan kami raih selama ini, itu semua sia-sia. Tetapi mencari kehormatan Tuhan dan memuliakan Tuhan, itu adalah yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bapa, ajar kami untuk senantiasa belajar dan belajar seperti Engkau, semakin serupa dan segambar seperti Yesus, yang walaupun Ia adalah anak Allah, Ia rela menderita dan menjadi hina sama seperti kami manusia. Bapa Surgawi, di Minggu Prapaskah yang kami jalani saat ini, kami mau kembali menghayati penderitaan Tuhan untuk kami manusia, menebus kami menjadi pribadi yang baru. Ajar kami untuk menghargai karya dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kami yang Tuhan masih berikan kehidupan hingga saat ini terus boleh mensyukuri hidup dan juga mengisi kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama. Tuhan berkati kesehatan umat-Mu. Tuhan berkati orang-orang yang kami cintai, yang dekat maupun yang jauh. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berkati kesehatan kami semua. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, GPIB Batra Hayat Batu Aji, supaya di tengah-tengah duka cita yang kami alami saat ini, kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang beriman dan takut akan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami semua dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Selesai, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.